Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Putri Arti, peserta pelatihan kelas budidaya tanaman buah dalam pot atau tabung pot dari platform Cari Ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pestisida nabati. Berbicara tentang pestisida nabati, ketika kita berbudidaya tabung pot, terkadang ada hama atau penyakit yang biasa kita sebut sebagai OPT atau organisme pengganggu tumbuhan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian pada tanaman tabung pot kita, sehingga menyebabkan gagal panen, penurunan hasil produksi, dan lain sebagainya. Pengendalian yang secara umum banyak kita lakukan selama ini adalah dengan menggunakan pestisida kimia. Namun, pestisida kimia sebenarnya memiliki dampak yang kurang baik untuk tanaman maupun untuk lingkungan. Alternatif lain yang bisa kita lakukan selain menggunakan pestisida kimiawi adalah dengan menggunakan pestisida nabati. Pestisida nabati mengandung senyawa kimia dari tumbuhan yang dapat kita gunakan untuk memberantas organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida nabati merupakan hasil ekstrak senyawa kimia yang kita dapatkan dari tumbuhan, baik dari daun, buah, biji, maupun akar tumbuhan. Yang biasanya bagian tumbuhan ini mengandung senyawa atau metabolit sekunder yang memiliki sifat racun terhadap hama maupun penyakit tertentu pada tumbuhan. Untuk bisa menghasilkan pestisida nabati, kita memang harus membuatnya secara mandiri. Memang ini tidak lebih praktis daripada pestisida kimia yang sudah dijual banyak sekali di toko-toko obat. Namun, pestisida nabati ini memiliki beberapa kelebihan yang lebih menguntungkan daripada pestisida kimia. Yang pertama adalah pestisida nabati cepat terurai atau terdegradasi oleh sinar matahari. Tidak seperti pestisida kimia yang sulit diurai di lingkungan, pestisida nabati ini bisa terurai saat terkena sinar matahari, sehingga efek toksiknya terhadap lingkungan juga tidak sebesar pestisida kimia. Kelebihan pestisida nabati yang kedua adalah memiliki pengaruh yang cepat terhadap hama yang menyerang tumbuhan tabung pot kita. Pestisida nabati ini bisa menghentikan nafsu makan serangga atau juga mengganggu proses metabolisme serangga. Walaupun pestisida nabati ini jarang sekali menyebabkan kematian terhadap serangga maupun hama yang menyerang. Kelebihan pestisida nabati yang terakhir adalah murah dan mudah dibuat oleh petani. Kita bisa menemukan bahan-bahan yang bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati dengan mudah di sekitar kita. Dan kita juga bisa membuatnya secara mandiri dengan prosedur yang cukup mudah. Beberapa contoh tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai pestisida nabati di sekitar kita misalnya seperti bunga kenikir, daun pepaya, daun mimba, daun sirsak, dan masih banyak lagi. Secara umum, pembuatan pestisida nabati ini cukup mudah. Kita hanya perlu menghaluskan bahan pestisida alami, misalnya daun mimba, daun sirsak, atau daun pepaya. Kemudian kita bisa mencampurkan daun yang sudah kita haluskan itu dengan menggunakan air atau juga alkohol. Atau juga beberapa dari tanaman-tanaman tersebut biasanya juga dicampurkan dengan minyak tanah atau juga minyak goreng. Kemudian kita saring, dan beberapa dari tanaman tersebut ada juga yang biasanya kita tambah deterjen dan lain sebagainya. Kemudian baru larutan yang terakhir kita hasilkan itu digunakan sebagai pestisida nabati. Salah satu formulasi pestisida nabati dari daun mimba misalnya. Dalam hal ini kita perlu menyiapkan daun mimba sebanyak 400 gram dan juga kita siapkan lengkuas 300 gram dan serai 300 gram. Tiga bahan itu kemudian kita haluskan secara merata dan kita tambah air sebanyak 1 liter. Setelah kita tambahkan air, kita larutkan, kita aduk, kemudian kita diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita bisa menyaring larutan tersebut untuk mendapatkan ekstraknya. Setelah kita saring dan mendapatkan ekstrak, kita bisa
menambahkan 2 mili minyak goreng dan 2 mili minyak tanah ke dalam larutan tersebut, dan kemudian kita encerkan lagi dengan ditambah air sebanyak 3 liter. Larutan akhir yang kita dapatkan itulah yang kita gunakan sebagai pestisida nabati yang siap kita gunakan atau kita aplikasikan ke tabur lampot kita. Mimba ini merupakan tanaman yang banyak sekali dimanfaatkan sebagai pestisida alami, baik dari daunnya maupun dari bijinya. Mimba ini mengandung beberapa komponen metabolis sekunder yang sangat bermanfaat di bidang pertanian, khususnya untuk membuat pestisida. Beberapa senyawa diantaranya adalah ada azadirachtin, salanin, meliatriol, nimbin, dan juga nimbidin. Azadirachtin ini berperan sebagai ecdysol blocker atau zat yang dapat menghambat kerja hormon, yaitu suatu hormon yang kita sebut biasanya dengan hormon ecdysone yang dia berfungsi dalam proses metamorfosis serangga. Selanjutnya yakni dia juga mengandung salanin yang ini berperan sebagai penurun nafsu makan yang dari serangga atau OPT yang menyerang tabur lampot kita. Selanjutnya dia juga mengandung yang namanya meliantriol yang ini berperan sebagai penghalau yang mengakibatkan serangga atau hama enggan mendekati zat tersebut sehingga dia tidak mendekati tabur lampot kita. Selanjutnya ada juga yang namanya nimbin atau nimbidin yang dia berperan sebagai anti mikroorganisme seperti antivirus, bakterisida, fungsi, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam mengendalikan penyakit tanaman. Pestisida nabati baik diaplikasikan untuk tanaman tabur lampot kita tentu dalam dosis dan interval waktu yang tepat. Ya, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang pestisida nabati. Sekian dan terima kasih.